Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu Guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Berdoa dipimpin oleh Nak Indira. Silahkan Nak Indira. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Ayah Bu, Belajar apa Nak Mai? belajar tematik. Ya, jadi hari ini kita belajar tematik. Tema berapa Nak Indira? Tema 5, pembelajaran 1. Nah, jadi hari ini kita belajar tematik pembelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, silakan anak-anakku buka bukunya di halaman 3. Nah, sudah buka semua? Nah, jadi materinya yaitu tentang apa? Ekosistem. Ya, jadi materinya yaitu tentang ekosistem. Nah, jadi apa itu ekosistem? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Nak Indira, apa ekosistem? Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada yang tahu contohnya apa? Nah, contohnya yaitu tumbuhan dengan manusia. Yaitu kita menghirup apa yang dihirup? Udara, yaitu oksigen. Nah, kemudian kita mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Nah, jadi kita menghirup oksigen dari hasil fotosintesis tumbuhan. Kemudian kita mengeluarkan apa yang dikeluarkan? Yaitu karbon dioksida yang kemudian diserap lagi oleh tumbuhan. Nah, jadi pembelajaran kita yaitu ekosistem. Nah, sekarang Ibu ada bacaan tentang jenis-jenis makanan hewan. Nah, silahkan dibaca. Nak Mai dulu. Ya, silahkan dibaca. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang buah atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan berupa adalah daun. Hewan seperti ular, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan Yang menyukai batang, tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Ya. Nah, jadi itu tadi bacaan tentang jenis-jenis makanan hewan. Nah, sekarang Ibu mau kalian tentukan ide pokok dari bacaan jenis-jenis makanan hewan. Nah, ada yang bisa menentukan ide pokok dari bacaan tersebut? Nah, jadi ada yang tahu apa itu ide pokok? Ide pokok adalah Gagasan utama dari sebuah paragraf. Nah, jadi ide pokok itu terdapat pada awal, akhir, dan akhir. Nah, jadi ide pokok dari bacaan yang tadi yaitu jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama tadi apa? makanan yang berupa tumbuhan dan
dan hewan. Kemudian ada lagi yang memakan keduanya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu terbagi menjadi 3. Nah, ada yang tahu apa itu? Nah, jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu herbivora. Herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan. Ya, karnivora yaitu hewan pemakan daging. Kemudian yang pemakan hewan dan pemakan daging dan tumbuhan itu disebut omnivora. Ya, pintar. Nah, contohnya herbivora yang pemakan tumbuhan apa? Sapi, kambing, dan kelinci. Kemudian hewan pemakan daging apa? Contohnya harimau, singa, serigala, dan anjing dan buaya. Ya, oke. Nah, kemudian pemakan pemakan daging dan tumbuhan yaitu babi, monyet, tikus, ayam, dan lain-lain. Nah, jadi hari ini kita akan belajar sambil bermain. Yeay. Nah, jadi Ibu akan membagikan kartu. Di sini itu kartunya berisi pernyataan. Nah, pernyataan yang kemudian anak-anakku akan menjawab apakah pernyataan ini benar atau salah. Kalau pernyataannya salah, anak-anakku akan menjawab salah. Kemudian apabila pernyataan ini benar, anak-anakku akan menjawab benar. Nah, jadi Ibu akan membagikan ini dan ini. Nah, silahkan yang pertama yaitu namai. Silahkan bacakan pernyataannya. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran juga disebut dengan ide pokok atau gagasan utama. Apakah benar atau salah? Ya, benar atau salah? Benar. Benar. Nah, jadi pokok pikiran adalah apa, Naindira? Jadi pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Jadi pokok pikiran juga bisa disebut ide pokok atau gagasan utama. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa gagasan utama terdapat pada awal paragraf dan juga awal dan akhir. Nah, jadi jawabannya itu benar. Nah, kemudian Naindira silahkan. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat dengan karangan atau hal yang tidak terjadi dalam kehidupan. Benar atau salah? Benar. Nah, jadi jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena teks non-fiksi adalah teks yang dibuat dengan kenyataan atau yang tidak mengada-ngada. Artinya adalah hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Beda dengan teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang dibuat dengan karangan atau hanya dibuat di karang-karang. Nah, kemudian namai silahkan dibaca pernyataan keduanya. Sapi, kambing, dan kelinci adalah hewan pemakan daging. Benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Yang benar adalah hewan pemakan tumbuhan. Jadi sapi, kambing, dan kelinci adalah hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan daging namanya karnivora. Jadi jawabannya salah. Nah, silahkan Naindira dibacakan pernyataan keduanya. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Nah, benar atau salah? Benar. Nah, jadi karnivora adalah hewan pemakan daging. Hewan pemakan tumbuhan namanya herbivora. Kemudian hewan pemakan keduanya namanya
Omnivora. Jadi omnivora itu hewan pemakan tumbuhan dan juga daging. Nah, jadi anak-anakku sudah mengerti ya semua. Jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anakku semua mengerti. Sampai ketemu pekan depan. Nah, sebelum pulang silahkan Nak Mai pimpin doanya dulu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam